Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sepak bola, dan tetap semangat. The Blues Chelsea mengawali langkah pertama mereka. Pertandingan di putaran ketiga Piala FA di Stamford Bridge. Mereka menghadapi tim dari divisi 5, divisi terendah, Chesterfield. Dan sudah bisa dibayangkan, pasti akan ada pesta gol. Ya, hanya 5 gol, 5-1 mereka menang. Ada satu kebobolan, mestinya tidak perlu terjadi, ya. Di mana Aksawe Anante bisa membuat gol ya di menit ke-80, 10 menit menjelang berakhir, striker dari Chesterfield ini bisa menggetarkan gawang Marcus Bettinelli. Tidak ada Kepa memang, dan Bettinelli mengawali debut dia di Piala FA. Ada 2 pemain yang dimainkan oleh Tuchel. Selain Bettinelli juga anak muda berusia 17 tahun, Lewis Hall, yang sejatinya seorang gelandang, tetapi dia ditarik ke belakang untuk bermain 3 back bersama dengan Andres Christensen di sana, dan Malang Sarr yang bermain. Yang posisi 3-4-2-1 tetap sama yang dimainkan oleh Thomas Tuchel. Thomas Tuchel juga memandang pertandingan ini penting, tetapi mereka menghadapi sebenarnya tim yang lemah ya, berada di divisi paling rendah, Chesterfield ini. Mestinya mungkin bisa lebih dari 5 gol, 8 atau 9 gol yang mereka bisa ciptakan. Berpesta gol lebih banyak lah. Tapi mungkin dianggap 5 gol itu sudah cukup buat Chelsea untuk bisa dianggap sebagai sebuah pemanasan, karena mereka lebih fokus bukan pertandingan ini, karena mereka tahu pasti pertandingan ini mereka lewatkan, apalagi bermain di kandang sendiri. Mereka itu menatap laga pada tanggal 15 ya. 15 Januari ini menghadapi pemuncak klasemen The Citizens Manchester City di Etihad. Ini duel seru karena Tuchel tentunya tidak ingin kalah, tidak ingin terulang ketika mereka dipermalukan dengan kekalahan 0-1 melawan City di Stamford Bridge. Jadi ini kesempatan untuk mereka berhitung dengan pasukan Pep Guardiola yang memang lagi konsisten, lagi stabil, yang berada di puncak pimpinan klasemen sementara IPL. Nah, kita kembali ke pertandingan melawan Chesterfield. Ya, memang sudah bisa dibayangkan bahwa penguasaan bola, percobaan menembak, on target, corner kick, akurasi umpan ya, operan dari kaki ke kaki pasti semua milik. Bahkan unggul terlalu jauh menghadapi dengan tamu mereka yang mungkin sangat senang ketika ada di Stamford Bridge menghadapi lawan di mana pemain-pemain yang banyak menjadi idola bagi pemain-pemain Chesterfield. Dan ini pasti karena Tuchel juga memandang ini pertandingan yang oke ya, pertandingan yang tidak boleh mereka tersandung. Walaupun memang kelasnya begitu jauh, satu di Liga Premier, satu di divisi paling bawah ya, divisi paling rendah, divisi 5. Tetapi kalau bisa melihat bahwa pemain-pemain ada Lukaku di depan, di belakang Lukaku ada Timo Werner dan Christian Pulisic. Dan menarik bahwa 2 flank, 2 sisi gelandang sayap diisi oleh Hakim Ziyech dan juga dengan Hudson-Odoi mendampingi Kovacic dan Saul. Ya, kenapa ini terjadi? Karena kita tidak melihat ya. Dan saya tidak melihat juga ada di bench itu ada Alonso dan Cesar Azpilicueta, bahkan tidak ada. Mungkin disimpan. Termasuk pemain belakang. Ya, Rudiger tidak ada. Chalobah tidak ada. Thiago Silva juga tidak ada. Bukan tidak mungkin juga mereka akan bermain nantinya dalam pertarungan seru dan dianggap sebagai hidup mati di Etihad menghadapi City, sehingga banyak pemain-pemain top yang diistirahatkan. Jorginho juga ada. Ya, tetapi diparkir di bench ya, dijaga stamina dia tentunya oleh Tuchel untuk tidak banyak terkuras saat menghadapi Chesterfield, dan dia hanya bisa menjadi penonton di bench atau di bangku cadangan. Sebenarnya mereka masih punya kiper Kepa ya, yang bisa dimainkan, tetapi Tuchel bisa memberikan jam bermain terhadap Marcus Bettinelli ya, sehingga ada kesempatan lah buat Bettinelli untuk bisa tampil walaupun dia harus bobol dengan 1 gol balasan dari pemain-pemain Chesterfield. Dan ini pasti disambut dengan luar biasa oleh pemain-pemain Chesterfield karena mereka bisa menjebol gawang The Blues Chelsea, juara Liga Champions pada musim yang lalu. Ada pergantian-pergantian pemain yang dilakukan, termasuk beberapa anak muda yang main, Val atau Baker yang main di babak kedua, Ross Barkley yang tampil. Bahkan di awal-awal babak kedua Tuchel itu sudah bisa menarik Timo Werner dan Lukaku, Kai Havertz yang masuk bersama dengan Loftus-Cheek sebelum Ross Barkley masuk ya, bersama dengan 2 anak muda yang saya katakan tadi, Barkley dan Val.
Jadi memang ini menjadi percobaan bagi Tuchel untuk bisa memainkan pemain-pemain muda, kemudian pemain-pemain yang juga ada di bench yang juga ditampilkan di sana sebelum mereka bertarung melawan City. Dan Ziyech ikut membuat gol ya dalam pertandingan menghadapi Chesterfield, walaupun itu datang dari penalti. Dan Odoi juga memberikan suatu sumbangsi yang sangat bagus ya. Ada gol-gol di sana juga termasuk dari Lukaku, Timo Werner bisa membuka, Christensen sebelum ditarik keluar juga ikut membuat gol dalam pertandingan ini. Jadi yang penting bagi Tuchel bahwa mereka sudah bisa melangkah ke babak selanjutnya di Piala FA. Dan setelah Chelsea sebelumnya itu terjadi kejutan besar. Kejutan bahkan tim Sultan ya, Newcastle yang baru mendatangkan seorang Trippier ya. Itu takluk ya. KO di kandang sendiri, di luar dugaan. Mereka kalah dari tim League One atau tim yang berada di kasta ketiga di Inggris. Ya, mereka bisa kalah dari Cambridge United 0-1, tidak bisa membuat gol. Mereka menguasai pertandingan bahkan dengan jauh sekali. Pelepasan bola ke gawang lawan juga tinggi, percobaan menembak juga sangat tinggi ya dibandingkan dengan Cambridge, tapi Cambridge mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik lewat Joe Ironside ya. Bisa mencetak gol di menit 56 ya. Tim asuhan dari Mark Bonner ini berpesta ya ketika mereka bisa memenangkan pertandingan menghadapi tuan rumah. Ini bermain di St. James Park, markasnya Newcastle. Mestinya Newcastle menang, banyak peluang ya. Murphy bisa membuat peluang di sana ya, banyak peluang-peluang yang ya, Joelinton juga bisa mendapatkan peluang, bisa mencetak gol. Itu sepanjang pertandingan ada 3 gol yang dianulir ya, dianulir oleh wasit ya. VAR di sana juga bisa berkata demikian, dan juga ada offside ya. 2 bahkan dari pemain-pemain Newcastle yang bisa membuat gol dan dianulir. 1 dari Cambridge United sebelum ada Joe Ironside bisa mencetak gol ya ke gawang Dubravka. Ini kejutan besar bahwa ketika penampilan perdana seorang Trippier dan datang dari Atletico ya dengan pembelian 12 juta pound ketika dia dibeli untuk bisa bermain dengan Newcastle, namun di pertandingan pertama dia, debut pertama dia bersama dengan Newcastle, dipermalukan Newcastle dan dia tumbang di sana ya. Jadi harapan-harapan pendukung-pendukung Newcastle untuk bisa melihat Trippier bisa bermain bagus ya, untuk bisa menyisir dari sisi kanan karena dia bermain di posisi bek kanan untuk bisa membantu, itu tidak kelihatan di pertandingan pertama dia. Bahkan mereka harus bisa keluar dengan kepala tertunduk ya di stadion St. James Park. Memang ada sangat kekecewaan besar, termasuk bagi sang pelatih Eddie Howe ini. Tidak menduga, tidak menyangka bahwa mereka harus bisa merasakan pahitnya kekalahan, tidak bisa melangkah lebih jauh, terhenti di putaran ketiga. Bahkan sebelum pertandingan itu ada keyakinan besar dari Eddie Howe, dari seluruh pasukan, karena ini kan tim inti yang dimainkan. Di depan itu ada Ryan Fraser yang bisa bermain, Maximilian yang bisa bermain di depan. Ini tim-tim yang bagus ya. Longstaff yang bisa bermain, John Joe Shelby juga ada. Tapi mereka tidak bisa memanfaatkan kesempatan bermain di kandang untuk bisa mengalahkan tim yang berada di kasta ketiga di Inggris, Cambridge United. Wajar dan pantaslah kalau Cambridge itu senang sekali, bersorak dengan gembira ketika wasit membunyikan peluit panjang. Semua pemain, termasuk penjaga gawang mereka, Dimitar Mitov, bermain luar biasa sepanjang pertandingan. Di penghujung laga ada satu set piece yang dilayangkan, kemudian di sana terbang seorang Joelinton kalau tidak salah yang menanduk bola. Itu bola tuh 100% saya pikir itu masuk. Tetapi dengan lompatan yang fantastis dari Dimitar Mitov ini menggagalkan tandukan dari Joelinton itu, sehingga menggagalkan juga skor untuk 1-1. Itu sudah di penghujung laga. Wah, betul-betul itu satu lompatan spektakuler yang dimainkan oleh Mitov. Kalau bisa dikatakan bahwa dialah menjadi man of the match dalam pertandingan menghadapi Newcastle. Karena ada lebih dari 5 penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh Mitov dalam pertandingan. Ketika gawang dia dibombardir habis oleh seluruh pemain-pemain Newcastle. Selain pertahanan yang juga clearance oke, tapi Mitov bermain bagus di bawah Mistar. Penjaga gawang asal Bulgaria ini. Masih 24 tahun, tapi dia tampil baik sekali. Bukan tidak mungkin dia akan dinaksir atau diincar oleh klub-klub papan atas di Liga Primer. Karena penampilan dia yang oke. Kalau Cambridge ini bisa berjalan lebih jauh lagi, yang mungkin bisa sampai ke putaran kelima, ini dia bisa dilirik ya, penjaga gawang Cambridge ini. Nah, kita akan nantikan nantinya.
hasil-hasil pertandingan lainnya yang masih akan dimainkan, termasuk Liverpool juga yang akan bertanding, ada MU juga yang akan bertanding ya untuk ke depan. Tentunya hasil-hasil kejutan yang kita akan nantikan. Kalau menang, saya pikir udah pasti bagi tim-tim yang ada di papan atas. Tapi kejutan ini yang kita akan nantikan. Termasuk bagaimana kekalahan dari Newcastle di depan publik mereka, dipukul oleh Cambridge United. Dan ada satu gol hiburan ya, yang terjadi di Stamford Bridge di saat Chelsea bisa memenangkan pertandingan melawan tim divisi 5 Chesterfield dengan 5-1. Sampai di sini pembicaraan kita dengan putaran ketiga Piala FA. Ciao.